Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4 dari pembelajaran bahasa Inggris. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Sindi Novianti, yang kedua Gilang Maulana Praja, Widi Nuranisa Putri, dan Mary Andriani. Sebelum masuk pada materi, tentu saya akan menyampaikan judul bahasan yang kelompok kami buat, yaitu definisi keterampilan mendengarkan. Selanjutnya, untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Gilang Maulana Praja. Kepadanya kami persilahkan. Ya baik, saya ucapkan terima kasih kepada Teh Sindi Novianti selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sebuah materi. Materi yang akan saya sampaikan yaitu definisi keterampilan mendengarkan dan juga tujuan keterampilan mendengarkan. Materi yang pertama yaitu definisi keterampilan mendengarkan. Pengertian keterampilan mendengarkan adalah kemampuan seseorang dalam mencerna atau memahami kata atau kalimat yang diajarkan oleh mitra bicara atau media tertentu. Nah, kemampuan ini dapat dilatih ya dengan cara terus-menerus dengan mendengarkan perbedaan bunyi, unsur-unsur kata, unsur-unsur lainnya yang sesuai dengan makhrajnya. Nah, kemudian yang kedua ada tujuan keterampilan mendengarkan. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan sebuah fakta. Dapat dilakukan dengan melalui penelitian, riset, eksperimen, dan membaca, dan bisa juga dengan mendengarkan melalui radio, TV, dan juga percakapan. Yang kedua, menganalisis fakta. Fakta atau informasi yang telah terkumpul dianalisis kaitannya harus jelas pada unsur yang ada, sebab akibat yang terkandung di dalamnya. Apa yang disampaikan penyimak harus dikaitkan dengan pengetahuan dan pengalaman penyimak dalam bidang yang sesuai. Kemudian yang ketiga ada mendapatkan inspirasi. Diharapkan dapat memberikan masukan atau jalan keluar ya yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Kemudian yang keempat ada menghibur diri. Nah, para penyimak yang datang untuk menghadiri pertunjukan sandiwara, ada pertunjukan musik, untuk menghibur diri, mereka itu umumnya adalah orang-orang yang sudah terlalu lelah sehingga perlu menyegarkan fisik, mental, agar kondisinya dapat pulih kembali. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi waktu dan tempat kepada moderator. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Tahap-tahap keterampilan mendengarkan. Menurut Tarigan, ada 4 tahap diantaranya. 1. Tahap mendengar, 2. Tahap memahami, 3. Tahap menginterpretasi, dan 4. Tahap mengevaluasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Widi Nuranisa Putri. Kepada Widi Nuranisa Putri, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Saya Widi Nuranisa Putri akan menjelaskan mengenai jenis mendengarkan. Jenis mendengarkan dibagi menjadi 2. Yang pertama, mendengarkan ekstensif. Mendengarkan ekstensif adalah proses mendengarkan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mendengarkan siaran radio, televisi, percakapan orang di pasar, pengumuman, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, mendengarkan intensif. Mendengarkan intensif merupakan kegiatan mendengarkan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan membutuhkan konsentrasi yang tinggi untuk menangkap makna yang dikehendakinya. Nah, jenis mendengarkan ekstensif, ada beberapa jenis kegiatan mendengarkan ekstensif, diantaranya yang pertama mendengarkan sekunder. Mendengarkan sekunder terjadi secara kebetulan, misalnya seorang pelajar sedang membaca di kamar, ia dapat mendengarkan percakapan orang lain, suara radio, dan lain sebagainya. Nah, suara tersebut dapat terdengar oleh pelajar yang membuatnya terganggu oleh suara tersebut.
Yang kedua, mendengarkan sosial. Dengan mendengarkan sosial ini dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial, baik di pasar, terminal, stasiun, kantor pos, dan lain sebagainya. Kegiatan ini lebih menekankan pada faktor sosial dan tingkatan dalam masyarakat. Yang ketiga, mendengar estetika. Mendengar estetika sering disebut dengan mendengar apresiatif. Dengan estetika ialah kegiatan mendengarkan untuk menikmati dan menghayati, misalnya mendengarkan puisi, mendengarkan rekaman, drama, mendengarkan cerita, mendengarkan syair, dan lain sebagainya. Yang keempat, mendengarkan pasif. Nah, di sini mendengarkan pasif itu mendengarkan suatu bahasa yang dilakukan tanpa upaya sadar, misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran mendengarkan bahasa daerah, setelah itu dalam masa 2 atau 3 tahun dia sudah mahir menggunakan bahasa daerah. Nah, kemahiran menggunakan bahasa daerah tersebut dilakukan tanpa sengaja, tanpa sadar, namun pada akhirnya aku atau dia dapat belajar menggunakan bahasa daerah tersebut. Selanjutnya ada mendengarkan intensif. Mendengarkan intensif terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama ada mendengarkan kritis. Mendengarkan kritis ialah kegiatan mendengarkan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian secara objektif, menentukan kebenaran, kelebihan, dan serta kekurangan. Yang kedua, mendengarkan konsentrasi. Mendengarkan konsentrasi ialah kegiatan mendengarkan yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang didengar oleh pendengar. Yang ketiga, mendengarkan eksploratif. Mendengarkan eksploratif ialah mendengarkan dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi. Nah, yang keempat, mendengarkan integratif. Mendengarkan integratif ialah kegiatan mendengarkan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan untuk memperoleh informasi tersebut. Dan yang kelima, mendengarkan selektif. Mendengarkan ini yaitu kegiatan mendengarkan pasif yang dilakukan secara selektif dan berfokus untuk mengenal bunyi-bunyi asing, nada suara, kalimat-kalimat, bentuk-bentuk bahasa yang sedang dipelajarinya. Dan yang terakhir, yang keenam, mendengarkan kreatif. Mendengarkan kreatif ialah kegiatan mendengarkan yang bertujuan untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mary Andriani. Kepada Mary Andriani, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menjelaskan faktor penentu kemampuan mendengar. Faktor penentu kemampuan mendengar diantaranya kompetensi bahasa, kemampuan mata, penentu informasi fokus, teknik-teknik dan strategi-strategi mendengar, fleksibilitas mendengar, dan kebiasaan mendengar. Ya, mungkin itu saja tentang faktor penentu kemampuan mendengar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi mengajar agar siswa menjadi pendengar yang lebih baik. Strategi mengajar agar siswa menjadi pendengar yang lebih baik. Yang pertama, latih siswa untuk fokus pada pembicara dan jangan biarkan pikiran mereka berkeliaran. Yang kedua, latih siswa untuk memperhatikan bahasa tubuh mereka. Yang ketiga, instruksikan siswa untuk meringkas apa yang dikatakan pembicara atau mengajukan pertanyaan klarifikasi begitu pembicara telah berhenti berbicara. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf, masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.